Halo semuanya, gue Jidat, selamat datang kembali. Pernah nggak sih lu ngerasain momen pas tanggal gajian, senyum lu cuma bertahan beberapa jam doang? Begitu lu bayar tagihan, transfer buat orang tua, bayar kosan, isi rekening langsung terjun bebas kayak lagi bungee jumping tanpa tali. Tiba-tiba rasa cemas datang mikirin, ini duit cukup nggak ya sampai ketemu tanggal gajian lagi? Kalau lu pernah ngerasain ini, selamat, lu nggak sendirian. Selamat datang di quarter life crisis finansial, sebuah realita pahit yang dialami jutaan anak muda di Indonesia. Ini bukan lagi sekadar perasaan, tapi udah jadi wabah. Sebuah riset bahkan nunjukin kalau 71% dari Gen Z ngerasa cemas banget soal kondisi keuangan mereka. Kekhawatiran soal duit ini udah jadi menu sarapan, makan siang, sampai makan malam kita. Gimana nggak cemas? Biaya hidup di kota besar makin nggak masuk akal, harga kebutuhan pokok naik, terus kayak nggak ada remnya, sementara mimpi punya rumah sendiri rasanya makin mirip nonton film fiksi ilmiah. Puncaknya, banyak dari kita yang terjebak dalam peran sebagai generasi sandwich harus nanggung hidup orang tua sekaligus diri sendiri, bahkan kadang adik atau anak. Di video ini, gue nggak akan ngasih solusi ajaib yang bisa bikin lo kaya dalam semalam. Tapi kita bakal ngebongkar sama-sama kenapa sih jadi anak muda di Indonesia sekarang itu susah banget buat mapan. Kita akan bedah akar masalahnya sampai ke dalam, dari gaji yang nggak sebanding sama realita, sampai tekanan jadi tulang punggung keluarga. Tujuannya satu, biar kita semua sadar ini masalah bersama dan kita bisa mulai cari jalan keluarnya bareng-bareng. Gaji UMR versus biaya hidup sultan, matematika yang nggak masuk akal. Pernah dengar lelucon gaji UMR, gaya hidup UMR tua? Kenyataannya ini bukan lagi lelucon, tapi sebuah ironi yang kita jalani setiap hari. Kesenjangan antara pendapatan dan biaya hidup di kota-kota besar Indonesia itu udah di level yang bikin kita cuma bisa elus dada sambil nahan napas. Kita ambil contoh paling ekstrem, Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, rata-rata biaya hidup di Jakarta per bulan itu mencapai angka fantastis, 14,48 juta. Sekarang coba kita sandingkan dengan upah minimum regional, UMR, Jakarta tahun 2025 yang angkanya cuman 5,39 juta. Coba kita hitung bareng-bareng. Artinya gaji UMR lo itu cuman cukup buat nutupin sekitar sepertiga dari biaya hidup layak di ibu kota. Sisanya gimana? Ya, itu pertanyaan jutaan rupiah yang bikin kepala pusing 7 keliling setiap hari. Ini bahkan belum termasuk kalau lo pengen nabung, investasi, atau sekadar healing tipis-tipis biar nggak gila. Dan ini bukan cuma masalah Jakarta. Kota-kota penyangga yang jadi harapan para perantau pun punya cerita yang sama. Bekasi punya biaya hidup 14,33 juta, Surabaya 13,36 juta, dan Depok 12,35 juta. Gaji minimum di kota-kota itu jauh panggang dari api kalau dibandingin sama realita biaya hidupnya. Masalah ini diperparah sama kenaikan harga kebutuhan pokok yang nggak ada remnya. Inflasi pangan terus terjadi, bikin harga cabai, daging ayam, dan bahan makanan lain rutin naik daun. Jadi, meskipun gaji mungkin naik sedikit, daya beli kita malah terasa turun karena harga-harga naiknya lebih gila. Selama 4 tahun terakhir, inflasi pangan melonjak 5,6%, sedangkan pertumbuhan upah minimum hanya 4,9%. Intinya, pondasi keuangan kita udah goyang dari awal karena angka-angkanya emang nggak pernah seimbang. Mimpi punya rumah, dari cita-cita jadi fantasi. Dulu punya rumah sendiri itu dianggap sebagai puncak kemapanan, sebuah pencapaian hidup yang sakral. Sekarang, buat banyak anak muda, itu lebih mirip mimpi di siang bolong. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan pernah bilang kalau generasi milenial bakal kesulitan beli rumah dan itu bukan sekadar omongan kosong. Menurut sebuah riset internasional, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan harga rumah paling tidak terjangkau di dunia. Rasio harga rumah terhadap pendapatan kita itu mencapai 48,35%. Artinya apa? Harga rumah itu bisa puluhan kali lipat dari total pendapatan tahunan kita. Biar lebih kebayang, mari kita buat sebuah studi kasus. Bayangin ada seorang anak muda bernama Budi, umurnya 28 tahun, kerja di Tangerang dengan gaji 8 juta per bulan. Dia pengen banget beli rumah sederhana seharga 500 juta. Buat bayar DP, uang muka, KPR sebesar 10% aja,
yaitu 50 juta, Budi harus nabung sekitar 1 juta setiap bulan selama lebih dari 4 tahun. Itu pun dengan asumsi dia nggak punya pengeluaran tak terduga, nggak jajan kopi kekinian, dan nggak healing sama sekali. Mustahil, kan? Gimana mau mikirin nyicil KPR kalau buat ngumpulin DP-nya aja udah butuh perjuangan setengah mati? Inilah yang bikin banyak anak muda akhirnya pasrah dan memilih buat sewa atau ngekos selamanya. Mimpi buat punya aset dan investasi jangka panjang lewat properti pun kandas. Perasaan nggak akan pernah mapan ini jadi makin kuat. Karena salah satu simbol kemapanan paling nyata, yaitu rumah, terasa sangat jauh dari jangkauan. Generasi sandwich terjepit di antara bakti dan mimpi. Kalau lu ngerasa gaji lu habis bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang tua, adik, atau bahkan keponakan, kemungkinan besar lu adalah bagian dari generasi sandwich. Istilah ini ngegambarin kondisi di mana lu jadi isian roti lapis, diimpit sama kebutuhan generasi di atas, orang tua, dan generasi di bawah, anak atau adik. Dan ini bukan kasus langka yang cuma dialami 1-2 orang. Menurut survei Litbang Kompas, ada sekitar 56 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang jadi generasi sandwich. Ini adalah fenomena sosial yang masif, bukan sebuah kegagalan personal. Banyak banget cerita nyata di sekitar kita yang menggambarkan betapa beratnya beban ini. Ada seorang pengguna media sosial yang curhat setelah 11 tahun jadi tulang punggung keluarga dan biayain sekolah adiknya, dia akhirnya baru bisa nabung buat dirinya sendiri. Ada juga kisah seorang anak muda yang harus menanggung hidup ibunya, 2 adiknya, dan 1 keponakannya, sampai adiknya terpaksa putus kuliah karena biayanya nggak cukup. Beban ini bukan cuma soal finansial, jadi generasi sandwich itu nguras mental sampai kering. Lo bakal ngerasain stres tingkat tinggi, kelelahan fisik dan mental atau burnout, perasaan bersalah kalau nggak bisa memenuhi semua kebutuhan, dan khawatir terus-terusan. Waktu buat diri sendiri, buat bersosialisasi, atau buat ngejar mimpi pribadi jadi barang mewah yang nggak terbeli. Siklus ini juga sangat berbahaya, karena orang tua kita mungkin nggak punya dana pensiun yang cukup, kita yang harus menanggung. Akibatnya, kita sendiri jadi kesulitan buat nyiapin dana pensiun untuk masa tua kita. Kalau nggak ada yang berani memutus, mata rantai ini bisa terus berlanjut ke generasi berikutnya, menciptakan lingkaran setan tanpa akhir. Jadi kita harus gimana strategi bertahan di tengah gempuran. Oke, gue tahu situasinya emang berat dan banyak masalahnya bersifat sistemik di luar kendali kita. Tapi bukan berarti kita harus pasrah dan menyerah pada keadaan. Ada beberapa hal yang masih bisa kita kontrol buat ngebangun pertahanan finansial yang lebih kuat. Langkah pertama adalah sadar diri dan membuat anggaran yang brutal. Terima kenyataan pahit dengan membuka aplikasi mobile banking lo dan lacak semua pengeluaran selama sebulan terakhir. Jujur sama diri sendiri, kemana aja duit lo pergi selama ini. Setelah itu, bikin anggaran. Lo bisa pakai metode simple kayak 50-30-20, di mana 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi sebagai panduan awal. Selanjutnya, nyatakan perang melawan gaya hidup konsumtif. Bedakan dengan tegas mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang cuma keinginan yang dipicu gengsi atau FOMO. Coba terapkan frugal living atau hidup hemat. Ini bukan berarti pelit ya, tapi lebih bijak dalam setiap pengeluaran. Kalau perlu, lakukan detox media sosial buat ngurangin godaan belanja impulsif yang nggak perlu. Kemudian, bangun benteng pertahanan finansial lo. Ini wajib hukumnya, yaitu dana darurat. Sisihkan uang sekecil apapun ke rekening terpisah yang nggak gampang diakses. Dana darurat ini adalah tameng lo kalau ada kejadian tak terduga seperti PHK atau sakit, biar lo nggak langsung terjerat utang. Jangan lupa untuk mencari senjata tambahan. Kalau pendapatan dari satu sumber nggak cukup, mau nggak mau kita harus cari sumber lain. Manfaatkan keahlian lo buat cari kerjaan sampingan atau side hustle. Tingkatkan skill baru lewat kursus online biar nilai jual lo makin tinggi dan membuka peluang penghasilan baru.
Terakhir, mulailah menanam untuk masa depan. Jangan takut sama yang namanya investasi. Lu nggak perlu modal besar untuk memulai. Mulai dari yang kecil dan risikonya rendah kayak reksa dana pasar uang atau emas. Tujuannya bukan buat kayak mendadak, tapi biar uang lu nggak habis dimakan inflasi dalam jangka panjang. Buat lo yang jadi generasi sandwich, perjuangannya emang 2 kali lebih berat. Kuncinya adalah komunikasi terbuka sama keluarga. Bicarakan kondisi keuangan lo dengan jujur dan ajak mereka buat cari solusi bersama. Pada akhirnya, perjuangan buat mapan di Indonesia saat ini adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Perjalanannya panjang, penuh tanjakan, dan sangat melelahkan. Tapi ingat, dengan mengambil alih apa yang bisa kita kontrol, kita bisa mulai membangun fondasi yang lebih kuat, selangkah demi selangkah. Lo nggak sendirian dalam pertarungan ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.